Oke guys, balik lagi bersama gue. Jadi di video kali ini gue mau sedikit berbagi pengalaman gue atau sharing-sharing lah tentang burung pentet atau burung cendet. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa diklik tombol subscribe dulu. Oke, jadi di sebelah gue ini udah ada burung pentet atau burung cendetnya. Nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang kesalahan gue atau pengalaman gue tentang membeli burung pentet atau burung cendet ini. Nah, jadi kesalahannya itu dari pembeliannya. Oke. Nah, jadi di sini gue bakal ngebahas dulu tentang burung ini dulu. Nah, jadi untuk burung ini bukan burung pentet gue ya atau burung cendet gue. Jadi ini bukan burung gue, tapi ini burung punya saudara gue. Nah, jadi kenapa dikasih ke gue gitu kan, disuruh rawat sama gue? Karena dia udah muak dengan burungnya ini. Kok bisa muak? Kenapa? Nah, jadi gue bakal cerita sedikit lah tentang burung ini. Jadi ini burung dari orang pertamanya itu adalah burung yang dirawat dari lolohan. Jadi dari lolohan, dari anakan dirawat sampai gede seumuran ya sekitaran pastol lah. Nah, jadi pas lagi di umur pastol itu udah gacor, udah bener-bener sampai dimainin aja tuh bunyi terus gitu ya, namanya mungkin dari anakan dia ngerawatnya bisa gitu kan. Setelah ketahuan gacor, dibelilah sama om gua ini atau saudara gua ini, udah dibeli. Kesalahannya di sini. Nah, kesalahannya dia adalah tidak beli satu set kandangnya, padahal burung ini dari anakan loh. Ini satu set kandang gitu kan, dia nggak belinya ditaruh di dalam besek. Nah, itu kesalahannya. Jadi pas ditaruh di dalam besek mungkin burung ini stres atau gimana lah, gue nggak paham. Nah, terus akhirnya burung ini giras gelabakan sampai di rumahnya itu kan. Nah, pertama itu beli nggak pakai kandang gitu kan, ditaruh di kandang murai, ditaruh di kandang murai. Mungkin pikirannya om gue kan, burung udah gacor, burung udah mapan, ditaruh di kandang mana aja bisa gacor gitu kan. Ternyata enggak, malah giras gerabakan. Dirawatlah dulu sampai kisaran beberapa bulan, akhirnya malah giras gerabakan, stres mungkin. Terus akhirnya dipindahin ke kandang kotak ini. Nah, di kandang kotak ini masih tetap giras gerabakan. Pokoknya bener-bener girasnya itu tuh susah banget hilang. Akhirnya tetap dipelihara sama om gua itu ada hampir mungkin sekitar 5 bulan 6 bulan lah, bahkan mungkin lebih kali ya, cuma gua nggak tahu pastinya lah. Pokoknya udah cukup lama nggak gacor, nggak apa-apa gitu kan, nggak ada perubahan, malah burungnya giras, burungnya rusak, sayapnya segala macem, ekornya bahkan sampai paruh-paruhnya itu penuh luka. Nah, akhirnya dikasihlah ke gua gitu kan, disuruh rawatin. Coba nih tolong dirawatin, siapa tahu bisa jinak gitu kan, karena mungkin om gua juga kan kerja gitu kan dari pagi sampai sore gitu kan. Mungkin karena kendala itu dia nggak bisa ngerawat burung ini dengan benar gitu. Sebenarnya gue juga kadang juga gue ada kerjaan gitu kan, pergi juga, cuma ya gue usahain lah sebisa gue untuk ngerawat burung ini. Nah, jadi di sini gue bakal bahas lagi tentang judul video ini kan, kesalahannya. Nah, jadi ini kejadian bukan yang kali ini aja ke burung pentet ya terutama. Nah, ke burung gue pernah beberapa waktu lalu gitu kan, pernah beli kejadiannya sama persis, cuma kalau punya gue waktu itu belum gacor, belum apa-apa lah, tapi udah jinak dan burung udah mulai mapan kayak gitu kan. Tapi gue beli burungnya doang gitu, atau burja lah sebutannya kayak gitu kan. Gue beli burungnya doang, gue pindahin kandang sini, malah giras gelabakan, jadi nggak jelas lah pokoknya tuh burung. Jadi kayak burung, ibaratnya kita beli burung ombyokan kayak gitu. Jadi kesalahannya ya di situ. Jadi gue saranin ini mungkin bisa terjadi karena faktor karakternya si burung gitu ya. Jadi mungkin nggak semua burung kayak gini gitu. Jadi saran gue kalau yang beli burung pentet gitu ya, apalagi burung pentetnya udah udah mulai kelihatan enak, udah mulai jinak segala macem gitu kan. Apalagi walaupun emang burung ini kalian mau beli itu burungnya dari anakan sekalipun kayak gitu ya, saran gue mendingan beli satu kandangnya gitu ya, satu set kandangnya. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada uang atau misalkan terlalu mahal, kalau misalkan satu set gitu, kalian bisa mindahinnya di satu tempat itu aja gitu, pindahin menggunakan tempel kandang gitu aja, biar dia pindah sendiri ke dalam kandangnya itu kayak gitu. Oke. Nah, jadi saran gue kayak gitulah.
Nah, di sini burung ini udah gua rawat kisaran hampir 2 minggu. Nah, sekarang hari Kamis ya, udah hampir 2 minggu ini burung datang udah hari Minggu kemarin gitu. Udah hampir 2 minggu gua rawat dan alhamdulillah burung ini udah jinak. Udah jinak, bukan udah jinak sih, udah mulai anteng lah burungnya. Walaupun masih kadang suka giras ya, gelabakan. Nah, di sini nanti gue bakal kasih videonya dia pas maksudnya paruhnya tuh begitu banyak luka gitu, sampai sekarang tuh udah karena udah 2 minggu paruhnya itu udah mulai kering gitu kan lukanya. Nah sekarang sampai gue gini aja tuh nggak giras gelabakan ya, udah mulai anteng gitu. Dan emang sengaja niat gue pertama itu pengen burung ini tuh gue bikin miik dulu. Karena kenapa? Karena kalau udah miik kita gampang lah kalau misalkan tinggal atur ke depannya gitu. Nah sekarang ini kondisinya lagi miik tuh, kalian bisa lihat lah. Kalau miik kan dia merengkut gitu kan burungnya kalau misalkan dideketin. Dan sekarang keadaannya juga agak sedikit galak gitu ya kalau misalkan kita gini-giniin tuh. Kalian bisa lihat sendiri galak banget. Cuman gue senang gitu ada sedikit perubahan yang gue rawat sekitar 2 minggu. Nah gue rawat di sini gue juga bakal kasih ke kalian rawatan yang gue lakuin ke burung ini. Jadi yang gue lakuin adalah ya gue lakuin sebisa gue aja. Gue terapi lapar. Pertama tuh gue terapi lapar, bener-bener gue cabut pakan sama ekstrak budinya gue copot semuanya. Gue nggak kasih makan selama sekitaran berapa ya, sekitar setengah hari kayak gitu. Setengah hari gue nggak kasih pakan, dan di sore harinya itu gue pas pulang kerja itu baru gue cantolin, gue taruh di situ, gue ambil goda-godain pakai jangkrik kayak gitu. Jadi di tangan gue gini-giniin. Dia kan karena emang ini burung udah rawatan, jadi mungkin lebih cepat gitu untuk dia tuh adaptasinya gitu. Jadi gue kasih jangkrik, gue pegang-pegang, gue goda-godain, gue gini-giniin. Akhirnya pertama nggak mau, akhirnya gue coba pakai ditusukan gitu kan, tusukan sate, gue giniin, akhirnya mau dia nyamperin. Nah lakuin itu terus sampai di sore hari gitu kan, sampai di sore hari sampai dia kenyang kayak gitu kan, udah mulai kelihatan anteng. Besokannya masih dilakuin yang sama kayak gitu, pokoknya 2 hari aja gue ngelakuin hal yang sama kayak gitu. Nah jadi setelah gue melakukan hal yang sama seperti itu, alhamdulillah burungnya udah udah kayak gini gitu. Jadi udah mulai anteng, udah mulai adaptasi dengan lingkungan sekitar kayak gitu. Dan alhamdulillah kemarin itu udah sempat bunyi, dan gua nggak ada videonya sih, cuma udah sempat bunyi lah burungnya ini di dalam kerodong kayak gitu kan. Gua nggak ada videonya tapi. Oke, mungkin jadi segitu aja dulu untuk video kali ini ya, sharing-sharing simple lah tentang tentang burung pentet lah ya. Jadi gue saranin ke kalian kalau misalkan ya kalau mau beli bisanya pakai satu full set gitu kan. Kalau enggak ya kalian pindahinnya itu ya di kandang gitu, nggak usah dipegang kayak gitu. Yang ada malah nanti burungnya kayak gue gini. Dan di sini gue juga nggak pastiin itu semua burung tuh sama kayak gitu, enggak. Cuma ya mungkin sebagian burung kayak gini, sebagian juga cepat adaptasinya, cepat gacornya kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang suka dengan konten gue, bisa di like, bisa di subscribe, support terus channel gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.